Jadi begini, kehamilan itu bukan hanya sekedar seorang wanita yang memiliki perut buncit. Jadi, kehamilan adalah proses yang normal alamiah yang diawali dengan pertumbuhan dan perkembangan janin intrauterin dan dimulai sejak konsepsi sampai persalinan. Nah, pada masa kehamilan, kebutuhan gizi seorang wanita akan meningkat, utamanya pada seorang ibu hamil, sehingga ibu hamil harus memperhatikan gizi seimbang. Lalu, yang seperti apakah gizi seimbang itu? Jadi, gizi seimbang itu adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Manfaat gizi seimbang pada ibu hamil diantaranya memenuhi kebutuhan zat gizi ibu dan janin, mencapai status gizi ibu hamil dalam keadaan normal, membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin dan kesehatan ibu. Selanjutnya, dapat mengatasi permasalahan selama kehamilan, dan ibu memperoleh energi yang cukup yang berfungsi untuk menyusui serta kelahiran bayi. Selanjutnya, saya Rizka Alaida Yahya akan menjelaskan mengenai kebutuhan gizi dan nutrisi pada ibu hamil. Setelah masa kehamilan, tentunya bunda membutuhkan nutrisi penting untuk menutrisi tumbuh kembang janin dalam kandungan. Pada trimester kedua, organ, saraf, dan otot janin sudah mulai berfungsi, serta sistem saraf dan paru-paru janin pun mulai matang. Masa kehamilan trimester juga bagian dari 1000 hari pertama kehidupan buah hati yang merupakan periode emas tumbuh kembang anak. Karena itu, bunda sebaiknya mengoptimalkan asupan gizi dan nutrisi pada masa ini. Pada trimester pertama, ibu dianjurkan untuk mengkonsumsi asam folat yang berfungsi untuk pembentukan sistem saraf pusat termasuk otak. Bahan makanannya yaitu sayuran berdaun hijau, tempe, serta sereal atau kacang-kacangan yang telah ditambahkan dengan asam folat. Asam lemak tak jenuh berfungsi untuk tumbuh kembang sistem saraf pusat dan otak. Bahan makanannya yaitu ikan laut yang terdiri dari ikan tenggiri, ikan kembung, ikan tuna, dan ikan tongkol. Vitamin B12 berfungsi perkembangan sel janin. Bahan makanannya yaitu hasil ternak dan produk olahan, serta produk olahan yaitu kacang kedelai, misalnya tempe dan tahu, telur, daging, keju, dan susu. Vitamin D berfungsi untuk membantu menyerap kalsium dan mineral atau zat penting yang diperlukan oleh tubuh di dalam darah. Bahan makanannya yaitu ikan salmon dan susu. Pada trimester kedua, ibu dianjurkan untuk mengkonsumsi vitamin A yang berfungsi proses metabolisme, pembentukan tulang, dan sistem saraf. Bahan makanannya yaitu daging ayam, telur bebek, kangkung, wortel, dan buah-buahan berwarna kuning hingga merah. Yang kedua, kalsium atau Ca, berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi janin dan ibu. Bahan makanannya yaitu yogurt, bayam, jeruk, dan roti gandum. Yang ketiga yaitu zat besi atau Pe yang berfungsi membentuk sel darah merah, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan janin. Bahan makanannya yaitu kacang-kacangan, sayuran hijau, daging sapi, hati sapi, dan ikan. Pada trimester ketiga, ibu dianjurkan untuk mengkonsumsi vitamin B6 yang berfungsi untuk membantu proses sistem saraf.
Bahan makanannya yaitu kacang-kacangan, hati, dan gandum. Yang kedua, serat, yang berfungsi untuk memperlancar buang air besar atau mengatasi sembelit. Bahan makanannya yaitu sayuran dan buah-buahan. Halo semuanya, saya Novinta Klenese. Di sini saya akan menjelaskan makanan apa saja yang harus dibatasi dan dihindari oleh ibu hamil. Nah, di sini ada bahan makanan yang harus dihindari dan dibatasi oleh ibu hamil. Yang pertama yaitu menghindari makanan yang diawetkan karena biasanya mengandung bahan makanan yang kurang aman. Bahan makanan yang harus dihindari yang kedua itu menghindari daging atau telur atau ikan yang dimasak kurang matang karena mengandung kuman yang bisa berbahaya untuk janin. Yang ketiga yaitu membatasi kopi dan coklat karena di dalamnya terdapat kandungan kafein yang dapat meningkatkan tekanan darah bagi ibu. Yang keempat yaitu membatasi makanan yang mengandung energi tinggi, seperti makanan yang mengandung gula, lemak, contohnya keripik atau kue. Yang kelima, ibu harus membatasi makanan yang mengandung gas, contohnya buah nangka, yang matang maupun mentah, lalu kol, ubi jalar. Nah, itu bisa menyebabkan keluhan nyeri ulu hati pada ibu hamil. Lalu yang keenam itu membatasi mengonsumsi minuman ringan atau soft drink. Karena di dalam soft drink terkandung energi yang tinggi, sehingga dapat mengakibatkan berat badan ibu meningkat berlebihan. Nah, sampai di sini paham kan makanan apa aja yang harus Bunda konsumsi dan hindari? Namun sejak ini saya Sandra Laurenza akan sedikit menjelaskan mengenai mitos dan fakta seputar makanan yang dikonsumsi ibu hamil. Yang pertama adanya asumsi makanan pedas dilarang saat hamil. Nah, itu adalah mitos. Faktanya makanan pedas sesungguhnya aman bagi ibu hamil. Rasa makanan yang pedas tidak mengganggu pertumbuhan janin. Namun, bagi sebagian ibu yang hamil memiliki sensitif tinggi terhadap makanan pedas. Biasanya memiliki keluhan nyeri ulu hati atau heartburn. Selain itu, makanan pedas juga bisa menyebabkan produksi asam lambung berlebih yang dapat refluks melukai saluran pencernaan sebelum lambung atau esofagus. Hal ini yang terjadi alasan mengapa makanan pedas dapat memperberat keluhan nyeri ulu hati tersebut. Untuk asumsi yang kedua, minum es menyebabkan bayi besar. Nah, itu adalah mitos. Faktanya, besarnya bayi saat lahir dipengaruhi banyak faktor seperti genetika, penyakit ibu, asupan nutrisi, atau hamil lebih bulan. Tidak ada hubungan antara minum es dengan ukuran bayi saat lahir. Namun, banyak tempat di Indonesia yang dimaksud dengan minum es adalah minuman dingin dengan rasa manis dengan tambahan gula atau sirup. Jika terlalu sering dikonsumsi, minuman manis ini akan membuat gula darah ibu hamil menjadi tinggi. Nah, menyebabkan ukuran bayi menjadi besar. Jadi bukan es yang menyebabkan bayi besar, melainkan kandungan gula yang ada di dalamnya. Nah, yang selanjutnya adanya pendapat yang mengatakan dengan meminum minyak kelapa akan melancarkan proses persalinan. Ini juga sama mitos ya bun. Faktanya kelancaran persalinan dipengaruhi oleh tenaga kontraksi rahim atau tenaga ibu, besarnya janin, dan luasnya jalan lahir. Minyak kelapa yang diminum akan diproses melewati saluran pencernaan atau usus, sedangkan persalinan bayi akan melewati saluran jalan lahir atau vagina. Kedua, saluran tersebut terpisah sehingga minyak kelapa yang diminum tidak akan mengaruhi licinnya jalan lahir.
Saya, Putri Anugrah, akan sedikit menjelaskan beberapa dampak negatif kurangnya gizi seimbang pada ibu hamil. Yang pertama, anemia atau kekurangan sel darah merah. Nah, bagi perempuan yang sedang hamil membutuhkan lebih banyak asupan nutrisi seperti zat besi, sebab zat besi baik untuk menunjang pertumbuhan bayinya. Asupan zat besi cukup penting untuk memastikan mama bisa menghasilkan jumlah sel darah merah yang dibutuhkan selama kehamilan. Kekurangan zat besi yang menyebabkan anemia itu adalah yang paling umum selama kehamilan, dan resiko ringan mungkin tidak akan mempengaruhi bayinya. Namun, jika sel darah merah tidak bertambah atau semakin parah, maka ada kemungkinan kematian bayi baru lahir atau tingkat kelahiran rendah pada bayi. Kedua, yaitu kekurangan energi kronis atau KEK. Jadi, KEK ini adalah masalah gizi pada ibu hamil yang disebabkan karena adanya kekurangan asupan makanan bergizi dalam waktu cukup lama. Umumnya, orang yang mengalami KEK memiliki status gizi kurang atau kekurangan gizi. Ada beberapa gangguan kesehatan akibat KEK ini. Yang pertama, seorang ibu hamil akan mudah merasa kesemutan. Yang kedua, seorang ibu hamil akan mudah merasa lelah terus-menerus. Dan yang terakhir, pertumbuhan janin tidak maksimal. Yang terakhir, berat badan lahir rendah atau BBLR. Jadi, BBLR ini adalah kondisi ketika berat badan bayi yang baru lahir di bawah kisaran normalnya. Berat badan bayi dikatakan normal jika berada di kisaran 2.500 gram atau 3.500 gram. Bila bayi lahir lebih dari 4.000 gram atau 4 kg itu tergolong besar. Sementara jika si kecil lahir berat badannya kurang dari 2.500 gram, artinya dia mengalami BBLR. Hasil pengukuran berat badan tersebut berlaku untuk bayi yang lahir di usia kehamilan normal sekitar 37-42 minggu. Namun, berbeda dengan bayi prematur yang lahir usia kehamilan memasuki 32 minggu. Halo semuanya, selain yang telah dijelaskan oleh Kak Putri barusan, dampak negatif dari kekurangan memperhatikan gizi seimbang juga bisa berdampak pada berat badan ibu hamil loh. Di sini saya Poppy Anissa akan menjelaskan mengenai perkembangan berat badan pada ibu hamil. Nah teman-teman, kenaikan berat badan pada tiap ibu hamil tidaklah sama ya. Hal ini tergantung dari indeks massa tubuh atau IMT dan berat badan sebelum ibu hamil. Angka IMT diperoleh dari membagi berat badan dalam satuan kilogram dengan tinggi tubuh dalam satuan meter kuadrat. Mengapa biasanya seorang wanita yang memiliki IMT di atas 30 atau dikatakan obesitas sebelum kehamilan disarankan untuk menjaga kenaikan berat badan hanya 5-10 kg saja? Lantas, kemana saja kenaikan berat badan ini dialihkan? Begini perkiraannya. Bayi sama dengan 3-3,6 kg. Plasenta sama dengan 0,5-1 kg. Air ketuban sama dengan 1 kg. Payudara sama dengan 1 kg. Rahim sama dengan 1 kg. Pertambahan volume darah 1,5 sampai 2 kg. Pertambahan volume cairan 1,5 sampai 2 kg. Cadangan lemak 3 sampai 4 kg. Untuk penghitungan IMT yaitu IMT sama dengan berat badan dalam satuan kilogram atau tinggi badan dalam satuan meter kuadrat. Untuk ibu hamil yang diukur IMT bukan berat badan pada saat hamil, namun berat badan sebelum hamil. Sebab berat badan saat hamil itu bertambah dengan berat badan bayi, plasenta, air, ketuban, dan sebagainya. Untuk keterangannya, bila ibu hamil yang memiliki hasil IMT
kurang dari 18,5 dikatakan kurus. Lalu jika IMT-nya sekitar 18,5 sampai 25 itu dikatakan normal. Sedangkan jika jumlahnya di atas 25 sampai 30 dikatakan gemuk dan ibu hamil dapat dikatakan obesitas jika IMT-nya 30 lebih. Penghitungan IMT juga tidak hanya untuk ibu hamil saja loh teman-teman. Kita juga dapat menerapkan cara penghitungan itu kepada diri kita. Nah, sampai di sini teman-teman paham kan? Semoga teman-teman juga bisa menghitung IMT dengan baik ya. Terima kasih.